Allah jamaah. Sembunyikan ini, maka hidupmu akan mulia dunia dan akhirat. Masya Allah. Buat jamaah yang baru bergabung, boleh yuk silahkan merapat. Gitu. Jadi kita tuh harus menyembunyikan beberapa hal yang tadi sudah dibahas oleh guru-guru kita ya. Nah tapi kalau misalkan nih ada yang seperti lolos SNBP di ITB, wah Masya Allah. Kayaknya mah harus di-share begitu ya. Biar semua warga kampungnya bangga gitu. Nih kita lihat video tayangannya. Ustadz Syam, boleh gak sih kita seperti itu mengumumkan pencapaian kita gitu. Anggap aja sebagai self reward gitu ya atas usaha kita selama ini. Tapi ada yang bilang katanya kita tuh harus bisa menyembunyikan pencapaian kita gitu. Nah bagaimana? Jadi yang tadi tuh boleh apa enggak ya? Silahkan menjelaskan Ustadz. Bapak guru kami Ustadz Maulana Habib Utsman, terima kasih Kak Betari dan para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, atas nikmat Tuhanmu maka hadits, sebut-sebut. Nah, apa yang disebut-sebut ini bisa jadi ini yang disampaikan dalam video tadi. Kalau menyebut-nyebutnya dalam rangka mensyukur nikmat Allah tidak ada masalah. Menyebut-nyebutnya untuk memperlihatkan bekas-bekas nikmatnya Allah. Allah senang melihat bekas-bekas nikmatnya kepada hambanya. Ada orang habis beli motor baru dipakai ke masjid, itu Allah senang. Ada orang habis beli mobil baru dipakai kerja cari nafkah, dipakai ke masjid, Allah senang. Ibu habis beli tas baru dipakai pergi pengajian, itu senang itu. Subhanallah. Jadi nikmat Allah senang, Allah cinta kepada hamba yang menyebut-nyebut nikmatnya selama nikmat tersebut diniatkan untuk disyukuri. Tapi kan ada juga orang-orang, subhanallah, mudah-mudahan kita terhindar daripada hal demikian, yang ceritanya self reward tapi ternyata bukan self reward, dia memang mau pamer aja. Nah ini yang kita harus hindari nih, urusan pamer. Kenapa? Karena bisa jadi menjadi perasaan namanya, kalau ria, tahu ria kan Bu? Pengen dilihat, sum'ah pengen didengar. Ada lagi satu, apa namanya? Ujub. Ujub tuh pengen apa? Pengen dikagumi. Wih hebat ya, wih hebat ya, wih hebat ya. Itu bukan riya, bukan sum'ah. Namanya ujub. Ujub ujung-ujungnya akan menjadi sombong. Merasa diri lebih baik daripada orang lain. Lihat nih, saya berhasil, kau gagal. Anakku berhasil, anakmu gagal. Siapa dulu dong emaknya? Waduh, siapa dulu dong bapaknya? Kalau menyebut-nyebutnya dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Kan kita biasa begitu Bu, acara tasyakuran. Kenapa acara tasyakuran? Menyebut-nyebut nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai menyebut-nyebutnya dalam rangka ujub serta merendahkan nikmat orang lain. Dan juga jangan asal komentar. Subhanallah. Ada juga orang seperti tadi. Jangan langsung dikatakan bahwasanya gitu doang. Ada orang gampang sekali orang merendahkan nikmat orang lain. Iya, padahal bener. beda-beda itu kebahagiaan orang. Dia mah ujiannya kan gampang. Pasti kadang suka gitu tuh pada ngomongnya, Masya Allah. Sedekah like aja, sedekah doa yang baik-baik. Kan pas masuk kuliah dikira ujiannya habis, masih ada lagi. Ada ujiannya lagi, Iya benar, after college. Terima kasih sama-sama Ustadz jelasannya. Tepuk tangan jamaah. Masya Allah. Sekarang mau bertanya ke Habib Utsman. Habib mau bertanya nih. Ada yang bilang setiap orang tuh harus punya amal rahasia tertentu yang harus kita sembunyikan. Yang kita sama Allah aja yang harus tahu gitu. Biar nanti hidup kita kelak tuh bisa terbantu gitu hisapnya. Maksudnya tuh apa ya Habib? Boleh silakan dong tausiahnya. Ya akhir Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Betari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. An Zubair bin Awam radhiyallahu an pernah mengatakan bahwasanya man istata'a minkum ayyakuna lahu khubyun au khabi'un min amali salihin falyaf'al. Jelas bahwasanya siapa orang di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal yang saleh, yang tersembunyi atau yang disembunyikan, maka kerjakanlah. Mungkin qiyamul lail kamu, mungkin iqra'ul Quran kamu, mungkin baca Quran, atau mungkin sedekah kamu yang terbaik, atau mungkin puasa kamu, atau mungkin perbuatan baik kamu, atau apapun kau kerjakan dengan baik. Seperti dahulu pada waktu zaman sahabat Nabi Muhammad SAW ada sebuah kisah yang sangat menarik. Sebagaimana sahabat tersebut menyembunyikan amal ibadahnya, menyembunyikan daripada kebiasaannya, menyembunyikan segala sesuatunya yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, dia adalah penghuni surganya Allah. Ketika berjumpa dengan Rasulullah atau Rasulullah melihatnya, Rasulullah mengatakan kepada sahabat,
Sungguhnya fulan bin fulan dia adalah ahli surga. Yang nggak lama lagi datang dia adalah ahli surga. Nanti kita ketemu di jalan nggak lama lagi dia adalah ahli surga. Siapa sahabat tersebut? Sahabat tersebut adalah sahabat yang diikuti oleh Abdullah bin Ammar. Abdullah bin Ammar sampai ke rumahnya dan Abdullah bin Ammar sampai nginap di rumahnya. Sehingga apa? Sehingga tidak ada perbuatan yang lebih hebat daripada Abdullah bin Ammar. Abdullah bin Ammar mengatakan, qiyamul lail dia lebih hebat saya daripada dia. Baca Quran dia lebih hebat saya daripada dia. Karena setiap malamnya dia hanya bangun sebentar, sholat 2 rakaat, habis itu tidur. Baca Qurannya sesekali, sholat di masjid 5 waktu, sama saya juga seperti itu. Tapi saya lebih banyak daripada dia. Tapi apa yang bisa menyebabkan atau yang membuat dia bisa ahli surga? Maka sudah 3 hari Abdullah bin Ammar nginap di rumah tempat tersebut, sahabat tersebut. Maka Abdullah bin Ammar bilang sama dia, engkau adalah ahli surga, kata Nabi Muhammad SAW. Amalan apa yang kau perbuat? Saya melihat amalanmu yang lain yang kasat mata yang saya lihat biasa aja. Apa sahabat itu bilang? Sesungguhnya aku punya satu amalan. Yang amalan tersebut aku lakukan setiap aku mau tidur. Apa amalannya? Saya selalu maafin teman saya, saudara saya, keluarga saya, tetangga saya, atau siapapun mereka yang berbuat jahat kepada saya. Yang ngomongin, yang jelekin, yang ghibah, yang lain sebagainya, dia maafin. Kenapa? Faman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, siapa orang yang berbuat baik, yang dimaafkan, surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat tersebut sudah memaafkan siapapun yang berbuat buruk kepadanya, sengaja ataupun tidak sengaja. Dia sudah maafkan, dia sudah mengikhlaskan bahwasanya dia ahlu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, Masya Allah. Terima kasih Habib, tepuk tangan jamaah. Amal soleh tersembunyi yang bisa kita lakukan ya, yaitu seperti sahabat-sahabat dahulu tuh, dia sebelum tidur memaafkan ya Allah orang-orang yang ya mungkin pernah berbuat salah gitu ya, walaupun gimana gitu tapi tetap dimaafkan. Masya Allah. Nah jamaah masih pada mau nanya nggak? Mau? Ya udah yuk langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Hayo tunjuk tangannya, siapa yang mau bertanya? Masya Allah. Bu sini bu, ayo ke tengah, jangan ambil mic aja. Iya, jing 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 jing. Silahkan, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rini Sundari, saya dari Majelis Taklim Al-Mabrur, Komplek Baendah Permai, Bandung. Tangan jamaah. Saya ingin bertanya kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Sam dengan Al-Mukarram Bapak Ustadz Maulana. Iya boleh silakan guru. Bapak Ustadz, di dalam Islam kita harus menyembunyikan sesuatu. Apabila kita mempunyai kekurangan atau penyakit, kita tidak memberitahukan kepada keluarga ataupun pasangan kita dikarenakan takut membebani pikiran mereka. Boleh nggak Pak Ustadz kira-kira kita berbohong kepada pasangan kita atau keluarga kita atas penyakit atau kekurangan kita supaya tidak membebani pikiran mereka? Boleh enggak Ustadz Syam, silahkan. Yang saya ketahui, saya belum menemukan kisah-kisah orang soleh itu menyembunyikan sakitnya. Yang ada mereka tidak mengeluhkan sakitnya. Jadi sakitnya tetap tidak disembunyikan. Kenapa? Karena mau berobat. Kalau disembunyikan bagaimana berobatnya? Yang mulia itu bukan menyembuhkan sakit, tapi tidak mengeluhkan sakit, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang, ya Allah ya Rabb, saya udah puasa, saya sudah sedekah, saya sudah sholat duha, kok saya tertimpa penyakit. Nah, itu tidak ada ditemukan pada orang soleh itu. Orang soleh tidak pernah mengeluhkan sakitnya, tapi mereka tetap menunjukkan sakitnya kepada dokter, kepada orang-orang yang akan mengobatinya. Jadi tidak bijak ketika menyembunyikan sakit, tapi malah mengeluh diam-diam. Sebenarnya selama ini mama sakit, tapi nggak mau membebani anak-anak mama. Ini kan ngeluh-ngeluh lagi namanya nih. Lebih baik dari awal ngomongnya biar cepat diobati. Subhanallah. Jadi yang mulia adalah tidak mengeluhkan sakit, tapi kalau penyakit sebaiknya disampaikan. Kenapa disampaikan? Karena satu, takut makin parah, dan yang lebih parah lagi takut menularkan. Kalau tidak disampaikan diam-diam ternyata sakitnya menular. Bahaya bagi orang lain. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Nah kalau dari Ustadz Maulana? Orang yang sakit itu dikabulkan doanya. Orang yang sakit itu diangkat derajatnya.
orang yang sakit itu terhapus dosa-dosanya. Orang yang sakit itu banyak pahalanya. Pertanyaannya, boleh nggak kita curhat masalah sakit kepada keluarga? Lihat dulu keluarganya. Jangan sampai dia jantungan. Kemudian mohon maaf, kalau mengeluhkan sakit, betul tadi kesasam nggak boleh. Jangan sampai justru ibaratnya menghujat. Karena bisa jadi dosa kita berguguran, tapi kalau dia tidak sabar, jatuhnya tidak. Oh. Harusnya dia dapat pahala karena dia mengeluh. Tidak dapat. Oh. Boleh kita mengeluhnya kepada dokter. Kembali lagi. Jangan mengeluh, saya itu ada sakit, banyak biaya yang harus saya keluarkan. Tapi boleh nggak curhat betul? Kalau mau mencari solusi pengobatan, boleh. Ada nggak pengalamannya? Ada nggak obat seperti ini? Itu boleh. Terima kasih Ibu. Yuk saya antar. Ustadz Syam terima kasih, boleh kembali ke tempat duduknya. Ibu Ibu saya kemana? antar dulu. Oh, Mau balik ke Bandung katanya. Ayo ibu-ibu siapa yang mau bertanya lagi, tunjuk tangannya. Ayo siapa yang mau bertanya. Ibu yang ini deh, silahkan ya Ibu. Mari kita ke tengah. Ding 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 ding. Permisi, permisi. Nah ini mic-nya Bu. Silahkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Eti dari Majelis Salim Al Mabrur, Bale Endah, Kabupaten Bandung. Masya Allah, tepuk tangan jemaah. Mau nanya apa Bu? Saya menanya sama Habib dan Ustadz. Begini, apabila kita udah menjaga rahasia dan menyembunyikan aib orang lain, tapi dia mengumbar aib kita, boleh nggak kita menceritakan lagi aib dia kepada orang lain supaya dia merasa karena kita sabar terus ya, kita akan ditindas. Gimana tuh Ustadz sama Habib? Gimana tuh Habib? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Banyak orang yang mengatakan sabar itu ada batasannya. Udah waktunya saya balas, udah waktunya saya kasih pelajaran. Nggak bisa kayak gitu. Kita harus betul-betul sabar. Karena sabar itu tidak ada batasan. Karena apa? Karena surga baginya, kebaikan baginya, pahala yang besar baginya. Allah ridha kepada hamba tersebut. Dan hamba tersebut adalah hamba yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mau ngomongin, orang mau jelekin, orang mau menghinakan, orang mau gibahin, bahkan orang mau melakukan apapun, tetap kita sabar. Karena apa? Allah sebagai penolongnya dan biar ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau orang tersebut sudah fitnah, kita bisa meluruskan. Dia nggak begini. Ini begini. Yang benar tuh seperti ini. Yang baik tuh seperti ini. Jalannya tuh begini. Cerita kemarin tuh seperti ini. Boleh menjelaskan. Apalagi kalau di pengadilan. Klarifikasi boleh. Apalagi pengadilan boleh. Atau apalagi untuk menyelamatkan dirinya. Itu pun boleh. Kalau misalkan cuman buka aib. Atau dia ngejelekin. Dia fitnah. Dia ngomongin. Hal-hal yang biasa sepele. Ya kan? Maka biar Allah yang membalasnya. Tapi kalau fitnahnya besar. Maka wajib untuk berklarifikasi. Masya Allah, boleh tambahannya dari Ustadz Maulana silahkan. Jangan balas keburukan orang dengan keburukan pula. Tidak boleh. Jangan. Kalau kita digibahin baru kita gibahin dia. Apa bedanya kita sama dia? Betul. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Dia itu pelit. Kalau begitu traktir dia. Traktir dia. Jadi balas, jadi dia malu sendiri atas gibahnya itu. Nggak sama. Itu kan. Jadi kita balas dengan kebaikan. Jadi jangan api dilawan api. Api dipakaikan air agar bisa padam. Masya Allah. Kalau ibu diomongin terus ibu curhat di sini masalah gibah orang, apalagi jangan nyebut namanya. Kalau ibu nyebut berarti ibu lebih gibah besar. Satu Indonesia dengar. Nah lo begitu ya Gitu. Bu. Sudah jelas ya Bu? Sudah jelas. Alhamdulillah, Masya Terima kasih, Allah. Habib. Terima kasih, Iya Ustadz. terima kasih Habib, terima kasih Ustadz Maulana. Ibu boleh di sini aja Sini temenin aja aku dulu. Bu. Iya karena Alhamdulillah ya Masya Allah perjumpaan kita hari ini sudah selesai ya. Terima kasih banyak jemaah sudah menonton Islam itu Indah sampai selesai. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya besok subuh. Masya Allah. Saya Betari Ayu mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Pamit dulu ya jemaah. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.